Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Panita dengan NIM C1401231025 dari kelompok 1 paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat formulasi pakan menggunakan aplikasi WinFit. Sini langsung saja kita buka terlebih dahulu aplikasi WinFit-nya. Nah, tampilan awal aplikasi WinFit ini seperti ini. Ini ada beberapa opsi yang dapat kita pilih. Yang pertama ada Open Previously Saved Formula. Di sini kita bisa memilih ini jika kita sebelumnya sudah pernah membuat formulasi pakan. Nah, yang kedua ada Select Animal Recruitment and Feed Store. Di sini dapat kita pilih jika kita sudah punya data data kebutuhan nutrien dari suatu komoditas. Terus selanjutnya ada new formula with selected fixture. Di sini dapat kita pilih jika kita ingin membuat suatu formulasi pakan dan tapi sebelumnya sudah sudah memiliki feed store, sudah memasukkan data feed store-nya. Terus yang keempat ada new formula with blank feed store. Di sini dapat digunakan jika kita ingin memulai membuat formulasi pakan dari awal dengan feed yang masih kosong. Jadi kita belum punya data bahan baku yang ingin digunakan. Terus selanjutnya ada import feed store from Excel file. Ini digunakan jika kita sudah memiliki data feed store, namun ada di Excel dan ingin diimport. Nah, selanjutnya ada import animal recruitment from Excel file. Di sini dapat digunakan jika kita sebelumnya sudah memiliki data kebutuhan nutrien dari suatu komoditas dan kita ingin mengimport data file dari file Excel tersebut. Selanjutnya ada register WinFit as a full version. Jadi di sini dapat kita pilih jika kita ingin menggunakan aplikasi WinFit dalam versi yang full. Jadi di sini saya sebagai contoh itu menggunakan aplikasi demonya. Jadi ada beberapa fitur yang eh, tidak eh, tidak lengkap. Selanjutnya ada help. Di sini dapat digunakan jika kita ingin memperoleh informasi terkait aplikasi tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba memformulasikan pakan. Di sini saya bisa memilih untuk open previously save formula. Terus di sini saya buka dari sini aja. Nah, sebelumnya tampilannya itu akan kosong di sini. Nah, hal pertama yang dapat kita lakukan itu dengan membuka feed store-nya. Di sini kita bisa klik bagian feed store. Nah, di bagian ingredient ini, awalnya kosong, kita bisa tambahkan bahan yang ingin digunakan dengan cara mengklik kanan. Kemudian klik add ingredient. Kemudian ditulis nama bahan bakunya. Setelah itu, di bagian nutrien, kita bisa memasukkan data nutrisinya yang terkandung di dalam bahan baku PMM, salah satu contohnya. Seperti PMM memiliki kandungan dry matternya 90,57, serat kasarnya 1, kadar proteinnya 58,2, kadar abunya 20,5, kadar lemaknya 9,33, BETN-nya 10,9, dan energinya 4614,28. Nah, di sini ketika kita menginput nilai dari persen nutriennya, kita harus memposisikan composition basisnya di dry matter basis. Nah, di sini saya sudah menginput semua nilainya satu persatu. Kemudian, di sini kita bisa menginput harga di bagian bawah ini. Tapi, sebelum kita menginput, bagian composition basis perlu diubah menjadi SFIT basis. Terlebih dahulu, baru kita masukkan seperti ini contohnya harga PMM itu 15.000. Kita masukkan 15.000 dengan posisi composition basis ada di SFIT basis. Setelah itu, kita jangan lupa kembalikan ke dry matter basis. Kemudian dilanjutkan ke seluruh bahan yang ingin kita gunakan. Setelah seluruh bahan kita input datanya, kita bisa checklist di bagian in stock ini.
se eh, bahan-bahan yang ingin kita gunakan dalam formulasi pakan. Setelah selesai, kita bisa klik di ujung kiri atas itu ada opsi Oke Go Back. Nah, selanjutnya tampilannya kan seperti ini. Di sini semua bahan sudah masuk. Nah, di sini kita bisa masukin data minimal maksimal pemakaian penggunaan bahan tersebut yang ingin kita masukkan dalam formulasinya. Sebelumnya di sini sudah saya masukkan sebagian seperti mineral mix, vitamin, dan lain-lain. Nah, di bagian atas ini juga bisa saya masukkan. Sebenarnya ini bisa random, terserah mau berapa aja. Cuman di sini saya sudah nyoba dan diusahakan hasilnya itu harus sampai tidak terjadi error. Di sini saya mau langsung masukin angka-angkanya. Seperti PMM minimalnya 4% dan maksimalnya 5%. MBM minimalnya 3%, 13%, untuk maksimalnya 13%, SBM 23%, maksimalnya 26%, untuk CGM minimalnya 2%, maksimalnya 4%, kemudian gaplek minimalnya 10, untuk maksimalnya 11,5. Terus polar minimalnya 17, maksimalnya 22,5. Selanjutnya ada terigu, terigu minimalnya 5, maksimalnya 11. Nah, setelah semua bahan baku sudah kita masukkan data minimal maksimalnya, kita bisa klik di bagian atas ini yang bulat dan namanya formulate untuk mendapatkan hasil akhirnya. Di sini saya klik aja langsung. Nah, hasilnya ini sudah sesuai dan tidak ada tanda error. Kalau hasilnya melebihi batas maksimal yang ditentukan atau kurang dari batas minimal yang ditentukan, itu akan ada tanda errornya di aplikasi ini. Nah, kita harus bisa terus ubah-ubah di bagian formulasi ini sampai tidak terjadi error seperti ini. Nah, seperti hasilnya di sini serat kasarnya maksimalnya saya kasih batas 4. Nah, berdasarkan hasilnya itu kandungannya 2,254 yang mana ini masih di bawah batas maksimal sehingga masih bagus. Selanjutnya ada kadar protein di sini minimalnya 28 dan maksimalnya 29. Hasil analisisnya itu didapatkan 28,582 yang mana itu masih di dalam rentangnya sehingga ini masih bisa digunakan. Selanjutnya kadar abu ini nggak ada minimal maksimal jadi nggak terlalu berpengaruh. Selanjutnya ada kadar lemak. Di sini saya menaruh angka maksimalnya itu 6 dan hasil akhirnya itu 5,986 yang mana ini tidak sampai melewati batas maksimal. Nah, ini sudah merupakan formulasi yang eh, didapatkan yang cukup baik karena tidak melewati batas maksimal. Di sini juga eh, terdapat kos atau biaya harga dalam pembuatan pakan yang mana di sini harganya 435.350. Nah, ini tuh bisa jadi pertimbangan juga jika ingin memformulasikan pakan dengan kadar-kadar seperti protein, lemak, dan lain-lain yang eh, cukup bagus, tapi dengan harga yang lebih murah. Karena di sini dalam bahan-bahan kan terdapat bahan yang terbuat dari nabati dan hewani. Nah, kita harus mempertimbangkan itu juga dalam pembuatan formulasi pakan. Tidak boleh karena jika kita menggunakan bahan nabati terlalu tinggi, itu akan berdampak buruk juga bagi pakan ikan karena eh, bahan baku nabati itu memiliki zat anti nutrien yang dapat berakibat buruk sehingga sulit diserap nutrisinya oleh ikan. Nah, terhadap mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.